kita selanjutnya yaitu tausiah ya, tapi ya jangan kultum ya. Kultum aja. Ya lama Mbak. Kultum. Waktu dan tempat saya persilakan Ustaz Ikhlas Muhammad. Kuliah 70 menit. Ya. SKS. Ya, makasih MC kita nih yang paling ganteng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu rabbi wa salamuh asallahu an yuballighahuma ila nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Pada yang terhormat keluarga besar Pak Mulyadi, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya dan cucunya. Tadi Pak Mul bilang nih cucu saya nih Pak Diki, subhanallah ya. Beliau masih muda ya. Tuaan saya kok, tuaan Pak Mul. Kalau dari wajah ya mudaan Pak Mul. Nah, kalau dari umur ya mudaan Pak Mul juga. Allah, semoga Pak Mul dan istrinya dan keluarganya serta yang hadir hari ini Allah berkahi usia kita. Amin ya rabbal alamin. Terutama keberkahan dalam kesehatan dan keafiatan bagi kita semuanya. Amin. Pada yang terhormat Ustaz Waridin, Ustaz Saratno, Pak RT kita, alhamdulillah sudah 2 periode. Kalau boleh 3, kalau boleh 4, boleh 5. Ya, yang penting kita tetap musyawarah. Sehat selalu Pak RT. Semoga Opa juga sehat, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada seluruh warga kompleks Sinar Parkview, ini perwakilannya nih Pak. Kalau semuanya nanti nggak enak juga kita ya. Bukan gak enak apanya, nggak enak. Konsumsinya banyak yang makan lagi. Kalau segini-segini kita aja gitu. Alhamdulillah Pak Arif lagi makan pisang, nikmat ya Pak ya. Kadang telat sih. Ketahuan. Wah, bisa pisangnya loh. Jadi. Artinya sehat Pak Arif. Karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus selalu bersyukur kepada Allah sebagaimana yang sering kita diingatkan oleh para asatidz. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam beribadah kita apa? La'allakum tattaqun dan juga la'allakum tashkurun. Apalagi di akhir perintah tentang ibadah puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur kita masih bisa menikmati air mineral, masih bisa menikmati pisang, bahkan ini alhamdulillah hidangan-hidangan yang diberikan oleh Pak Mul dan keluarga kepada kita semuanya, insyaallah membawa kesehatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat ketika 7 hari kakak ipar almarhum Kiai Haji Ahmad Syukri Husin, itu waktu 7 hari, bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari juga, anak saya yang kelima tuh bilang begini pas udah selesai acara, mamam katanya. Dia bilang mamam apa deh, nunjuk ke foto kakak istri, mamam. Subhanallah, kita makna tahu ya, yang banyak dosa kita manusia ya, apalagi udah dewasa, udah tinggal tunggu panggilan atau tunggu apalah, istilah tinggal tunggu haji, tunggu apa terserah Allah. Kita tak bisa tampak seperti itu.
itu berkali-kali setiap ngadain tahlil dari 3 hari, dari 7 hari, bahkan 40 hari, sama seperti ini ya. Kalau emang subhanallah, dan itu kan kita harus yakini apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk orang tua kita, Pak, Bu, itu langsung nyambung kepada orang tua kita. Bahkan bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua setelah orang tua meninggal, yaitu dengan cara infak sodako, dengan cara wakaf, dan memberikan harta kita mengatasnamakan beliau. Semoga almarhum Pak Pak Ratmo Wiarjo, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di 40 hari ini kita semua meyakini bahwasanya beliau adalah min ahlil khair. Khair itu nyaut. Kenapa dapat dikatakan min ahlil khair? Walaupun kita tidak bisa menatap beliau setiap hari sebelum hari diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat daripada anak beliau, yaitu tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, yaitu Pak Mul sendiri. Bahkan kita sering doa kama rabbayani shogiro. Apa yang orang tua tanamkan sama kita itu adalah cermin, bahkan gambaran daripada orang tua mendidik kita. Ya, jadi kenapa kita bisa sampaikan bahwasanya beliau min ahlil khair? Karena putra putrinya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, insya Allah selalu melakukan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan itu pun kebaikan yang dilakukan oleh putra putrinya, cucu-cucunya selalu kama rabbayani shogiro, kama rabbayani shogiro. Itu mengalir, Pak, mengalir kepada beliau. Kita harus yakin. Kenapa? Karena perintah Allah juga wabil walidaini ihsana. Kalau belajar sama Ustaz Saryatma, ihsana itu masdar. Masdar yastamilu madin au mustaqbal katanya. Artinya dalam wabil walidaini ihsanan. Kenapa Allah nggak tulis madi ataupun mudore? Dibilangnya itu masdar. Ya itulah karena masdar itu mengandung makna madin wal mustaqbal. Madin itu apa? Yang lalu kita bisa bersama beliau selagi beliau masih hidup. Kalau dengar cerita Pak Mul, saya ngerawat orang tua, saya pulang kampung, bahkan lagi sakitnya beliau, bahkan lagi senangnya beliau, bahkan cerita tentang orang tua dari ibu juga seperti subhanallah. Ihsana au mustaqbal, yaitu yang sekarang nih. Yang sekarangnya apa? Ketika Allah wafatkan beliau, bagaimana kita? Apa berubah nggak sayang kita sama orang tua? Apa berkurang nggak berbakti kita sama orang tua? Kalau memang itu berubah dan berkurang, hati-hati. Ya, sebagaimana kita sering dengar, siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, maka itulah orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada sebelumnya, siapa yang hari ini berbakti sama orang tuanya berkurang daripada sebelumnya, maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Karenanya lah hadirin sekalian, saudara-saudara, tetangga, sanak famili semuanya yang dirahmati Allah, ini perlu kita sampaikan bahwasanya berbakti sama orang tua itu tidak ada putusnya. Bahkan kemarin ketika hari Idul Fitri 1 Syawal, kebiasaan kita adalah muter ke Cipete keluarga istri. Dan setiap kita silaturahim itu minta nasihat.
Dan alhamdulillah kemarin dapat nasihat dari Kiai Haji Hasan Marzuki. Itu beliau guru ngaji dan sampai sekarang terkenal memang ketat untuk makhraj hurufnya, nggak bisa naik dari Al-Fatihah ke Alif Lam Mim kalau Al-Fatihahnya belum kelar. Itu disampaikan. Bang Haji minta nasihat buat kita semua. Bahwasanya orang tua kita ini ada 3, Pak. Yang pertama yaitu yang melahirkan kita, yang kedua yang asbab pernikahan yaitu mertua kita, dan yang ketiga ini yang mengajari kita ilmu. Bahkan sampai beliau sampaikan, makanya kalau kita sama ketiga orang tua ini nggak boleh tangan kosong ke rumahnya. Ya, bahkan kalau cerita-cerita kan bukan cerita lagi, kalau kita coba ke mertua agak bawa tentengan, sampai tentengan itu miring-miring kita bawain, mau bawa korson, bawa pantak yang gede sekalian, terigu lah atau apa, Indomie kalau 1 dus boleh, 10 dus juga boleh. Kenapa harus berikan yang terbaik kepada orang tua? Karena hakul orang tua kita adalah hak yang harus kita berikan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita catat, Pak. Kenapa orang tua posisinya kedua setelah Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan orang tua yang melahirkan kita di muka bumi ini, Pak, Bu, kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena sayangnya orang tua, kama rabbayani shogiro, kita nggak mungkin lahir sehat, nggak mungkin tubuh kita sekuat ini. Walaupun air dulu belum ada air susu ya, air taji tadi. Kalau zaman Pak Mul, kalau zaman saya udah ada itu, Desentek udah ada. Padahal itu kremer ya teman, orang katanya susu. Artinya apa? Kalau orang tua kita bisa membimbing, membina, bahkan membesarkan kita, kenapa saat tuanya kita nggak bisa? Bahkan ketika sakitnya, kenapa kita nggak ada di sampingnya? Bukankah kita waktu kecil, Pak? Bukankah kita waktu bayi, Bu? Ketika kita nangis, orang tua kita yang pertama menggendong kita. Bahkan badannya hangat, badan kita waktu kecil ada yang nggak enak, langsung kita diantar ke rumah sakit. Kenapa ketika tua orang tua kita manggil kita untuk pulang kampung, nggak pulang kampung? Misalnya sebelum COVID ya ini ya, kalau udah COVID saya nggak ikutan dah. Kita doain aja ya Pak ya. Artinya apa? Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shogiro ini jangan sampai berkurang, jangan sampai nggak ada. Baik, oke lah kita dibilang sibuk ngurusin keluarga, sibuk kita ngurusin pekerjaan. Mana kama rabbayani shogironya ini loh? Ya, dari 7 anak, dari 10 anak, dari 5 anak, dari 2 anak, masa gak ada yang ngerawatin orang tua? Alhamdulillah Pak Mul, ya almarhum maupun almarhumah ibunya juga itu ada yang ngurusin. Bahagialah beliau. Kenapa? Kama rabbayani shogironya itu diaplikasikan dalam sehari-hari, diaplikasikan. Makanya orang tua kita, termasuk daripada Pak Mul, yaitu almarhum Bapak Ratmo Wiarjo, husnul khotimah insyaallah. Amin ya robbal alamin. Yang tadi saya bilang, nih beliau lagi makan nih hidangan. Kalau nggak percaya mati aja dah. Bener Pak. Jadi ini hal yang kita bukan yang ngomong mati aja, bukan begitu. Tapi memang coba dah percaya apa nggak percaya. Ketika kakak ipar saya juga meninggal, namanya Ki Haji Ahmad Royani, itu habis meninggal semua pakaian apa-apa dikasih-kasihin ke adik-adiknya. Saya dapat pecinya. Kalau emang dibilang jariah itu hasanah, emang hasanah. Saya senang banget dapat peci Niki dari hajinya Niki. Pulang haji kemarin yang dapat ini, nih kasih kenteki. Kita aja demen banget. Apalagi yang meninggal. Itu selama kita pakai, selama kita
gunakan untuk kebaikan, insya Allah akan menjadi jariah hasanah kepada kita maupun terutama yang memilikinya itu tersebut. Artinya apa? Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan, apa yang kita jamu untuk orang tua kita ini semuanya sama Allah akan diperhitungkan. Innallaha kana 'alaikum hasiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Semua sama Allah diperhitungkan, di mana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara anak-anaknya ini yang paling berbakti. Ahsanu tuh, ahsanu amal. Ya. Kayak kemarin kita lihat saudara kita Pak Doni, Bapak ya Pak Doni ya. Beliau langsung tek, subhanallah. Itu ya enggak Pak Doni ya, semua insya Allah kita semua sayang sama orang tua kita. Kalau memang kita masih ngurus kerjaan, kalau Pak ngontan tak, astagfirullah. Itu balik lagi kita. Bukankah kita waktu bayi nangis merengek, air susu ibu sudah habis, nggak bisa lagi, bahkan ibunya stres apa nggak bisa, kita kemanain anak kita? Ke rumah sakit langsung kita bawa. Nah sekarang beliau lagi udah tua, udah pengen kehadiran kita. Alhamdulillah kita bisa untuk kamaro bayani sogironya ini, semoga ini menjadi jariah hasanah kita semuanya. Makanya ini semua nyambung Pak, nyambung. Berbakti kita sama orang tua, berbakti kita sama mertua, berbakti kita sama guru, ini ketiga-tiganya adalah semua rantai, dan semuanya pun akan bersaksi akan kebaikan kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, berbahagialah kita semua Pak, punya tetangga saling mengingatkan, punya anak juga saling mengingatkan, punya orang tua juga saling mengingatkan. Kenapa? Karena kita semua akan melewati fase-fase kehidupan. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau sampaikan, dan Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Kita harus ingat 3 hari, kata Nabi Isa. Yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayyan, ketika aku dibangkitkan nanti hidup. Itu kita harus ingat Pak. Gimana sih caranya Pak kita ingat? Ya sekarang selagi kita masih hidup. Kan udah ada pelajaran di Al-Quran semuanya. Siapa yang melakukan kebaikan, maka akan kebaikan dia dapat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan minimal Allah kasih lipat 10 kali ganda. Man jaa bis sayyiati falahu ajru mislu, sebagaimana yang dia kerjakan. Kebalikan kalau kejahatan kita cuma dikali 1. Itu saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil, itu sangat mudah Allah mengampuninya. Kalau sama orang nggak kelar, harus sama orang. Kalau kita dosa-dosa kecil, cukup kita dengan beristighfar. Bahkan kita baca Sayyidul Istighfar juga boleh, tanpa mengulanginya kembali. Kalau dosa lebih besar lagi, bertaubatlah kita. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Namanya taubat nasuha, nggak diulangi lagi. Ya, kayak sering kita dengar, apalagi yang sekarang ya kan, udah masuk Islam, masuk Kristen, masuk lagi. Ya, itu bukan taubat beneran. Dia permainkan agama. Dia ceramah di sini, mencrok, astagfirullah. Ya. Di mana kita berada, nah disitulah kita harus menyesuaikan. Kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman ya, saya nasihat ya, anggap aja kita nasihat-menasihatin, karena sayang diantara kita semuanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita hidup di dunia ini adalah sebagai mazra'atul akhirah. Hidupnya kita di dunia ini adalah ladang kita untuk mempersiapkan nanti kita di akhirat Pak. Beliau, orang tua kita, yaitu daripada orang tua Pak Mul, ini demen Pak.
adem kuburannya. Kenapa? Anaknya baik-baik. Ya. Habis itu apa? Kita ngedoain ini malam. Ya. Habis itu apa? Setiap hari anak cucunya ngedoain terus. Makanya jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang du'afa. Du'afa itu apa? Lemah. Lemahnya lemah apa? Lemah iman. Nggak ngedoain orang tua. Ya, nggak pernah sodako atas nama orang tua, nggak pernah wakafin atas nama orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, dikatakan tadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau kita menanam kebaikan di muka bumi ini, semuanya akan berefek kebaikan pada kita, terutama kepada orang tua kita. Ya, seperti tadi, kita lahir di muka bumi ini asbab orang tua kita. Makanya tak pernah kita putus, nggak pernah dan tidak boleh kita melepas minimal 5 kali dalam sehari. Ya, minimal kalau memang kita misalnya ada keperluan cepat-cepat, minimal habis sholat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan habis sholat Allahumma lantas jalan. Ya, nggak ada di sini mah. Ini mah alhamdulillah orang-orangnya baik-baik semua. Kalau memang kita misalnya nih namanya kita di kereta apa bandara mau berangkat pesawatnya atau apa Gojek udah datang, Gokar udah datang, minimal kita habis sholat minimal Pak. Kenapa? Ya asbab orang tua kasih sayang beliaulah kita dapat menghirup dunia yang begitu luasnya, bisa menikmati dunia yang begitu indahnya, asbab orang tua kita. Karenanya lah berbakti sama orang tua tidak pernah boleh putus. Ya tadi orang tua, baik orang tua kita, baik mertua kita, baik guru kita. Ini guru apa aja? Kan saya tanya kemarin, Bang Haji, ini guru apa? Guru apa aja Ki? Guru ngaji kek? Guru terutama ya ngajari kita ke agama. Ya, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Itu kata Sayyidina Ali. Siapa yang ngajarin saya satu huruf, sirtu lahu 'abdan. Abdan ini bukan berarti hamba sahaya beneran. Saya akan menjadi pengikutnya. Saya akan menjadi pecintanya. Oleh karenanya hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi melalui momen 40 hari Al-Maghfurlah Bapak, maaf ya Pak Mulia, saya tuh nggak biasa ini Pak Ratmo Wiyarjo, Pak Ratmo Wiyarjo, dan juga momen Syawal ini kita mulai dari nol Pak. Kita perbaiki, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Kalau kita kurang melayani orang tua selagi beliau masih hidup, do the best one. Kalau kata bocah, yang terbaik. Kalau memang beliau sudah al-maghfurlah, dua-duanya atau satu di antara beliau, banyak caranya. Ya, banyak cara dengan infak, sodako. Enggak hanya dengan uang ya Pak. Kita berbuat baik saja, itu adalah gambaran orang tua kita. Ini serius. Jadi jangan dimaknai dengan dikit-dikit harus keluar duit dong Pak. Saya uangnya enggak hanya kalau memang ada rezeki, enggak ada salahnya. Mau berapa aja kita keluarin ya Rob. Makanya saya selalu bismillah ya Rob. Ini buat kesembuhan mama dalam hati aja kan. Ini untuk nenek dalam hati bismillah. Kalau nggak ada kita berbuat baik aja Pak. Kita do the best one itu bukan hanya untuk duit dikit-dikit udah jangan kalau begini mah kan kadang ada yang memahamin apa dikit-dikit duit wah sedekahin dong Pak buat ini. Nggak harus duit kali. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, jangan sekali-sekali kita bilang nggak ada untuk orang tua. Itu kata kuncinya Pak. Kalau kita nggak ada bener, jangan sekali-sekali bilang nggak ada. Itu benar-benar terjadi sama saya waktu sebelum bulan puasa.
Ketika itu emang ibu saya emang ya itu karena corona ini ya namanya di rumah warung ya Pak Udon sih bilangnya tadi tausiah, saya mau kultum jadi kepanjangan nih, cerita panjang nih. udah 8 bulan di Padang, Bang kalau ada rezeki kirim duit. Nyusul lagi bapak saya baru nyampe, Bang baru nyampe nih Bang, ke abang aja dah cerita, yang lainnya nggak enak katanya. Iya Pak, insya Allah. Ya nggak seberapa sih, ditransfer sama adik. Nggak taunya Pak, selang sehari, atau kalau kata apa ya, gaji di bawah berapa ya? Yang itu dapat BST apa ya? BL apa gitu dah. Cair itu saya dah. Pas saya iseng-iseng ngecek guru ya kan, wah sertif udah cair belum, namanya kita berusaha kan harus ya Pak, berusaha, kecuali kita nggak dapat kotak, ngapain kita usaha untuk minta ngecek, udah perpal udah, habis itu ini ada apa ya, segera menyerahkan KTP sama ini. Saya tanya, wah Pak Riki dapat tuh rezeki, alhamdulillah, langsung Pak Allah ganti ya. Minimal kalau kita rasakan itu minimal Allah ganti 100%. Itu minimal. Akhirnya saya tahadus biniam, saya telepon lagi, Pak, alhamdulillah habis transfer besoknya. Ini lagi di bank nih, lagi ngurus dokumen-dokumennya tuh. Makanya hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama berbakti sama orang tua kita. Kita ini udah tua, bukan berarti kita nggak berbakti lagi sama orang tua kita. Ya, jangan juga merasa tua akan ketuaan kita. Ya kan? Kita harus merasa sebagai anak dimanapun kita berada. Karena kalau kita merasa sebagai anak, maka kalau ada orang nasihat masuk Pak. Tapi kalau dimanapun kita melangkah merasa jadi orang tua, nggak masuk itu nasihat. Tadi aja saya dinasihati lagi sama burung cuca hijau saya tuh. Iya perasaan saya Pak. Kan tadi Pak Mu lewat, bilangin. Kebetulan emang Pak Imam lagi beresin tuh pohon, ya, pohon rambutan. Pas saya sampai udah rapi-rapi, itu burung cuca hijau saya ngamuk. Saya bilang, ada apa kamu? Oh ternyata pas maghrib ada burung yang cakep juga, tadinya sarangnya di situ. Jadi dia nyari sarangnya di mana? Ya Allah, saya istighfar. Bukan saya nebang, saya cuma ranting-ranting. Istilahnya dinasihatin kan, kalau nebang jangan sampai habis banget gitu. Artinya apa? Siapapun yang ngasih nasihat kita, walaupun dari hewan, bahkan dari anak, kalau kita merasa sebagai anak, maka nasihat itu akan masuk. Tuh kata kuncinya. Siapapun juga yang nasihatin kita akan masuk. Kalau kita merasa tua, merasa kita paling dihormatin, paling nasihatin, maka nasihat itu nggak akan pernah masuk dan nggak akan bisa merubah jiwa kita, nggak akan bisa merubah pola kita. Tapi kalau kita merasa anak, merasa jadi warga, kalau di sini pemimpin satu RT. Kalau semuanya merasa jadi pimpinan, nggak ngerti kita. Tapi ya PRT juga bermasukan. Kalau kita sebagai warga patuh sama RT. Tapi kalau memang ada diskusi aja. Sama kalau dalam berjamaah juga di sini. Kita semua sama Pak, duduk sama. Nggak ada kan di Batu Nisan tuh, ya Riki Lesmana wafat tahun ini. DKM CPP. Nggak ada Pak. Masya Allah. Nggak ada. Coba lihat deh, iseng samping tetangga kita nih. Kenapa kita harus sering ziarah kubur Pak? Itu untuk sebenarnya ngecas kita Pak. Who are you? What are you? Itu nggak ada di situ Pak. Artinya Siapa kamu dan apa posisimu? Itu nggak ada. Maaf ya. Ketua RT 01 kan kita bukan 01 RW 02 3 periode Riki Lesmana oraon no wong itu gitu apa sih RT 7
Iya, maksudnya saya kan bilang. Misal lagi ada kuburan misalnya. Ketua RW periode ini nih Ricky Lesmana. Enggak ada, Pak. Coba deh iseng dah. Iya. Kita kan udah sering ziarah kubur kan. Kecuali ya presiden ya wajar tempatnya kan sendiri. Ya kan. Yang ada M Hardono. Itu pun kalau prajurit pejuang-pejuang juga cuma helmnya doang. Coba kalau kita ada rezeki Pak ke makam baki Pak, Insya Allah kita ada rezekinya nanti pergi umroh ataupun haji. Itu Pak cuma batu doang satu. Tapi kok petugas makam baki itu tahu siapa-siapa. Sampai ya kita gaya-gaya dikit bahasa Arab. Ya Sayyid Aina Hamzah. Saya minta tanyain. Amamuk ya Sayyid. Depan kamu tuh Hamzah. Gemeteran saya Pak. Pedang Allah ya istilahnya. Pembela dan paman yang satu-satunya pembela pertama itu Hamzah. Enggak ada istimewanya dalam kubur. Tapi kalau dalam kubur malah lain ya. Mesti di atas kubur itu batu doang Pak. Batu. Enggak ada pakai keramik-keramik. Jadi buat apa status kita? Status kita itu ya untuk kita mazra'atul akhirah, berbuat yang terbaik. Makanya lah kita harus terlahir sebagai anak, kembali sebagai anak, dan maka kita akan selalu membutuhkan nasihat. Kita akan selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah dari saya, karena saya masih anak-anak. Kalau masih anak-anak lain lagi ya. Ya, ini kadang jangan terlalu serius juga, kita ya selang-seling aja lah. Sekali lagi mohon maaf, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau kita udah tahu nih Pak, jangan ragu lagi. Kalau kita baik, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tuh, kuncinya aja dah. Kita berbuat baik, maka dikenal baik sama orang. Kalau kita nggak baik, maka dikenang orangnya nggak baik. Tuh. Makanya kita doanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi mohon maaf dan kita saksikan beliau min ahli khair, kembali kepada yang maha khair, dan Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Dan pasti Pak, kalau ahli khair ketemu sama ahli khair, nggak mungkin ahli khair ketemu ahli syar, kecuali kalau saya boleh cerita panjang Pak. Kalau boleh cerita ya, ketika sebelum Ramadan kan ditugasin itu kalau orang baik boleh jalan-jalan ke neraka. Tapi orang jahat nggak boleh Pak jalan-jalan ke surga. Buat apa? Lu lagi dipukul, dipalu sehari-hari. Maka dibilang syafaat itu akan datang seketika Allah suruh. Itu akan datang dan kita nggak bakalan ngerti syafaat itu akan datang kecuali yang memberi syafaat itu cinta sama kita Pak. Boleh jalan-jalan ke neraka. Ambil siapa yang kamu suka, ambil, peluk dia, bawa dia, angkat dia, rangkul dia, saksikan depan Allah. Ini min alil khair ya Rabb. Bisa kita angkat langsung, bawa. Karenanya lah kita siksikin nih, beliau min ahlil khair. Dan kembali kepada yang maha khair. Wa adkhilhu mudkhala sidqin wa akhrijhu ya Rabb. Pertemukan dengan anak-anak tercintanya, pertemukan dengan cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Wasiqal ladina taqau ilal jannati zumara. Oh berarti ada geleng itu udah hatam beliau. Itu di surat Az-Zumar. Kalau Ustaz Ali itu suka baca itu sebenarnya untuk ngingetin kita Pak, bukan gaya-gayaan. Kita ini sekomplek bisa masuk surga semua Pak. Amin. Baru blok jadi jangan ke blok A. Kenapa? Karena kita kan segerombolan masuk. Kenapa? Takau orang yang bertakwa. Insya Allah kita termasuk orang-orang bertakwa. Dan beliau orang tua Pak
Mul juga insyaallah min ahli taqwa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.